Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Bule dari Aceh Bule Diary. Episode lalu, Day One, kita melakukan perjalanan dari Bandung sampai Cidaun. Nah, hari kedua, sekarang gue ceritain perjalanan kita dari Cidaun sampai ke Geopark Cileuteu. Kita memang bangun agak siang, istirahat cukup lumayan di sebuah losmen di Cidaun. Kita sempat sarapan dulu di sebuah warung kecil di pinggir pantai, karena kita tidak sempat breakfast di hotel. Tanpa disengaja di samping warung tersebut kita jumpa dengan seorang pengrajin, namanya Pak Pris. Dia itu pengrajin pandan duri. Jemur apa nih, Pak? Pak pandan. Oh, Anto, Pak. Halo Pak. Ini teman saya nih. Halo Pak Pris. Pandan. Ini daun pandan ini ya? Kecil-kecil gini, Pak. Pandannya, Ini kan bisa diproses lagi, Pak. pandan duri ini adalah, kita juga baru tahu nih, ternyata pandan duri ini banyak sekali tumbuh sepanjang pantai yang konon sampai ke Pangandaran sana banyak, katanya begitu. Gue juga baru notice gitu ya. Bahan ini ternyata diolah sehingga jadi bahan dasar sebuah kerajinan yang dipakai di Tasik. Kalau lu suka lihat kayak dompet, kayak tikar, nah ini bahan anyamannya ternyata dari pohon ini. Terus kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Pris ini, dengan Kang Anto. Hilang. Jadi kalau umpamanya di 100 kilo, Jadi jadinya 20. 20 kilo. Berat. Harga jual berapa nih, Bapak, ke 9.000 per kilo? Tapi sebulan seton, hampir setok. hampir 4 seton. supplier, Oh, dari berempat. Kalau saya di sini 8 kintal. Iya, Pak. betul. Kasih lihat barang jadinya dong Pak. Nah, ini dia nih jadinya nih. Oh, yang kayak bahan tikar gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, Tasnya belum ngasih, cuma ngasih yang kecil seperti itu. Iya. Di sini kita lihat sekali kalau misalnya kalau kita pengen punya memberdayakan ekonomi lokal, sebetulnya orang-orang kayak Pak Pris ini perlu banyak dukungan. Karena apa? Karena mata rantainya akan jadi sangat panjang dan ujung-ujungnya adalah perekonomian UKM akan jadi semakin tumbuh. Jadi kita nggak usah bergantung sama barang-barang impor. Jadi lo mesti punya nih barang-barang ginian gitu ya. Oke, dan balik lagi ke trip kita. Di perjalanan ini gue bagi dua kategori nih, karena sectionnya memang berbeda. Kalau dari Cidaun sampai Sindang Barang, itu kita banyak sekali melihat pemandangannya pantai sebelah kiri, terus di sebelah kanan ya perkebunan biasa. Tapi emang indahnya luar biasa dan treknya cenderung banyak trek lurus. Di sini kita banyak menggunakan kemampuan motor ini, powernya aja gitu ya. Jalan sedikit bumpy karena ada beton-beton,
cor-coran beton maksudnya. Dan temperatur cenderung hangat. Dalam perjalanan ini sebetulnya ada cerita yang menarik juga, karena di perjalanan waktu kita menjelang sarapan pagi itu gue lihat tali tasnya Kang Anto suka lus-lus. Jadi gue udah bilang, Kang ini talinya kendor, dikencengin lagi, tapi apes aja ya, jatuh jas hujannya lo itu. Sampai di Sindang Barang, kita checkpoint lagi di sana. Kang Anto laporan, jas hujannya hilang, yang tadi gue ceritain. Jas hujannya hilang, and then dia berusaha balik tuh cari. Dia mungkin pergi sekitar 10-15 menit, mungkin around 5-10 kilo kali ya, dia cari-cari, nggak dapet bro. Jadi sudah kita coba putusin, ya udah kita maju aja Kang gitu, maju lagi. Akhirnya kita maju lagi. Nah ini mulai menarik. Hujan bro. Kang Anto kesian banget. Lo tau dong bulan Desember juga bulannya hujan, apalagi di pantai di daerah Jawa Barat gitu ya, bagian selatan. Bukannya nggak mungkin. Waktu kita sempat ngopi kehujanan juga kita tanya sama orang situ, sering hujan Mang? Iya Pak, tiap sore hujan. Nah kan cakep banget ya tuh. Ini jas hujan gua tadi jatuh di jalan. Aduh. Jadi bukan nggak berani hujan-hujanan. Baru kali ini kita hujan berhenti. Iya, biasanya kita gas terus ya, mau nggak mau. Section kedua dari Sindang Barang sampai Cileteh ini konturnya agak berbeda. Satu mulai masuk daerah perkebunan PTP 7. Dari Sindang Barang sampai Arga Bintang itu ada perkebunan. Kalau gue baca literaturnya, PTP 7 ini memang tanahnya ribuan hektar. Jadi kita sebagian melintasi perkebunan mereka, perkebunan karet, sepi, nggak ada orang. Terus jalannya juga berliku, dan anehnya jalannya mulus banget. Subsection ya, section mulus banget. Di sini kita betul-betul menguji ketangguhan suspensi ini, karena dua motor yang punya karakter ban yang berbeda dengan riding position yang berbeda, impresinya sama. Jadi Kang Anto juga merasakan suspensi ini memberikan respon yang baik terhadap handlingnya dia, yang gayanya tracker. Gua kan lebih sporty. Nah, respon terhadap motor yang gue pakai juga sama-sama bagus impresinya. And then setelah kita coba di cornering, cukup enak. Terus kemudian di section berikutnya di antara perkebunan sampai Surade, memang ada section jalan-jalan yang masih nggak begitu baik lah ya. Malah gue bilang ada yang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan bisa lebih mulus kalau kita sempat main ke sana lagi. Dan si suspensi tetap memberikan respon yang baik dengan jarak tempuh dari
dari si Cidaun sampai Cileteh ini kira-kira 163 kilo. Suspensi kita riding seharian gitu ya, dengan berbagai macam speed, berbagai macam tikungan. Si suspensi tetap memberikan respon yang baik. Jadi buat gue satisfy lah gue sama suspensi ini. Memberikan kontribusi yang baik dalam kenyamanan berkendara. Akhirnya Kang Anto sudah masuk ke hampir gerbangnya Cileteh itu, dia maksain diri. Sepertinya hujan lagi nih. Karena Nggak punya jas hujan. bukan nggak punya, tadi asalnya punya jas hujan. Kami jatuh. Karena jatuh di jalan. Jatuhnya jauh lagi. Jadi sedikit terhambat nih. Ya jadi mau nggak mau kalau udah mulai deras berhenti. Kalau cuma rintik-rintik kita gas terus. Ini Clara juga ada. Padahal gue sempat berhenti gitu. Gue pikir mau mandek dulu gitu, mau berhenti dulu, terus nerusin lagi, kayak sempat kita berhenti juga. Tapi nggak, dia jalan terus ternyata. Dan hasilnya ya basah kuyup. Ya gue nungguin aja sambil ngerokok, nungguin sebatang, baru gue nyusul. Cileteh yang kita lewat jalur bawah, ini memang jalurnya kecil. Mungkin ini bukan jalan nasional kali ya. Tapi ini bukan jalan provinsi, maksud gue ini masih jalan kabupaten gitu. Kemudian bertemulah kita dengan jalan yang dibangun oleh provinsi. Ini baru enak banget jalannya, lebar dan mulus. Karena Kang Anto sempat ngomel-ngomel, Om, kayak jalannya mulus deh. Gue juga sempat pikir-pikir, ini kita salah jalan atau gimana ya? Tapi map kita menunjukin ada jalan short ke sana gitu. Well, kita terusin aja. Ketemulah kita jalan yang provinsi dan jalannya super mulus. Terus yang lebih buat kita jadi bonus tuh adalah pemandangannya juga. Ya lo tau kan Ciletuh itu sampai UNESCO tuh tahun 2018 memberikan gelar Geopark ini kepada si Cileteh karena memang keindahan alamnya yang luar biasa. Dan akhirnya ada yang datang juga, Om Acot. Kita stop di setelah perbukitan, ada daerah flat gitu ya, persawahan. Kita stop di sana, kita rehat sebentar sambil bergambar. Oke, itu cerita gue dari Cidaun sampai Cileteh. Tetap ikutin terus video kita karena masih banyak kisah-kisah menarik di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys.